Halo, selamat datang. Terima kasih Kak. Ya, sebelumnya kakak mengucapin terima kasih ke kamu karena udah nyempetin waktu, dan mungkin ya udah ngikhlasin waktu kamu nanti ke depannya juga sampai ke depannya untuk datang ke ruang konseling ini untuk ngikutin sesi konselingnya. Oke, sebelumnya sebelum kita mulai nih ya, mungkin kita bisa kenalan dulu biar kita juga ke depannya biar nggak terlalu canggung, biar kita saling kenal satu sama lain gitu ya. Jadi kenalin, di sini nama kakak Dika Jendra Yuda. Nah, jadi kakak di sini berprofesi sebagai guru BK atau sebagai konselor sekolah di sini. Yang tugasnya untuk membantu siswa-siswa yang mempunyai masalah, mulai dari akademik atau non akademiknya, untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi begitu. Jadi misalnya kamu mikir guru BK itu tugasnya cuma untuk siswa-siswa yang bermasalah dalam konteks negatif doang, itu enggak. Jadi kakak di sini tugasnya di sini sebagai untuk membantu siswa yang bermasalah dalam konteks apapun, mau negatif, positif. Ya positif juga itu yang dalam artian mempunyai misalnya ada kegalauan di dalam pikirannya atau benaknya, mungkin dia punya pikiran atau masalah yang dihadapi, jadi nggak cuma siswa-siswa yang bandel doang yang dihadapin oleh guru BK begitu. Jadi itu tadi nama kakak Dika Dendra Yuda. Mungkin boleh gantian, siapa nama kamu? Oke, sebelumnya Kak, nama aku Zulfa Stina. Kawan-kawan aku sih biasanya manggilnya Zulfa, tapi Ya. kalau misalnya mau dianggap sih manggilnya Jul doang gitu. Zul doang. Oh, berarti namanya Zulfa Siti Naima. Nah, Oke, dari kelas aku dari kelas 12 IPA 1. 12 IPA 1, jurusan IPA ya. IPA. Oke, berarti sebelumnya kakak juga mau nanya nih. Tadi kan kita udah perkenalan satu sama lain nih. Kakak mau nanya dong, apa sih tujuannya mau kesini sebenarnya? Mungkin bisa kasih kakak gambaran dikit lah. Misalnya tujuan kamu datang sini mau untuk apa? Apa ya Kak, aku sebenarnya kesini kayak mau nyari ini aja sih, kayak mau minta arahan dari Kakak aja. Minta arahan, oke. Karena aku posisinya di sini kayak lagi bingung gitu, terus nggak tahu mau cerita ke siapa. Berarti bingung berarti awal lagi kebingungan aja sebenarnya. Tadi mau minta saran, datang sini untuk minta saran ke kakak. Oh, oke, Pak. Ya itu ya cukup tahu dulu lah kakak, yang mungkin nanti bisa kita bicarakan lagi lebih lanjut ke depannya lagi. Tapi sebelumnya kakak mau nanya-nanya dulu nih. Tadi sebelum ke ruang konseling ini nih, dari mana dulu tadi sebelumnya? Kan lagi waktu istirahat nih Kak. Ya. Aku tuh pas di balik istirahat aku sempetin makan tadi tuh. Oh, sempet Aku kan makan. bawa bekal. Oh, Jadi aku bawa makan bekal. nasi dulu. Terus kayak bingung gitu kan. Aku ya ada tadi sedikit muter-muter sekolah, seputaran gitu. Nah, habis itu kayak baru deh kepikiran, ayo bekal gitu. Nah, waktunya juga masih banyak. Waktu istirahat juga masih banyak berarti ya. Berarti udah sempat makan dong berarti ya. Udah. Berarti energinya harusnya udah keisi untuk kamu ngikutin sesi konseling ini berarti ya. Oke, bagus sih kalau bisa juga ya, begitulah saran dari kakak. Kalau misalnya mau ada kegiatan atau apapun, mau ngikutin kegiatan apapun, mau ada aktivitas apapun, kalau bisa perutnya diisi dulu, tetap makan dulu walaupun sangat sedikit, jangan lupa makan. Intinya ya biar energi tetap diisi, jadi nggak gampang sakit, jadi tetap semangat ya. Jadi intinya itu, setiap mau beraktivitas jangan lupa makan intinya. Oke. Jadi tadi berarti lagi istirahat kemudian makan bekal dulu berarti tadi ya. Oke. Sebelumnya juga kakak mau ngasih tahu dulu nih, di sesi konseling ini, di ruang konseling ini kamu bisa sesantai apapun lah. Pokoknya kamu bisa ngerelakin badanmu kayak gimana. Jadi mulai dari posisi duduk, mungkin kalau misalnya kamu nggak nyaman kayak gini, bisa kamu ubah posisi duduknya senyaman mungkin, gimana kamu nyamannya lah intinya. Jadi kakak mau nanya nih, kamu nyaman nggak duduk kayak gini? Nyaman kok Kak. Nyaman. Oke. Kalau misalnya kurang nyaman ya nggak apa-apa, kamu bebas banget mulai dari posisi dudukmu, kamu duduk kayak gimana, intinya itu senyaman kamu. Kita di sini santai. Kalau ya intinya kita di sini biar bisa sama-sama nyaman. Jadi misalnya kamu ngerasa tertekan atau gimana, ya kamu bisa ngomong ke kakak mungkin laporan, tapi atau misalnya ya kamu ngelakuin sendiri lah biar badan kamu bisa santai gitu. Tapi kamu di sini nggak merasa tertekan kan? Enggak Kak. Merasa tenang kan ya? Nah, Santai. enggak. Oke. Kakak juga mau nanya nih. Sebelumnya, ini kan kamu masuk ke ruang konseling di sekolah ini ya, bertemu dengan kakak sebagai konselor kamu. Kakak mau nanya sebelumnya lah, kamu udah pernah belum masuk ke ruang BK, ruang konseling ini untuk mengikuti sesi konseling bersama konselornya langsung begitu?
Kayaknya belum pernah sih Kak. Belum pernah. Belum pernah, tapi kalau misalnya ditanya udah pernah masuk ke ruangnya atau belum, udah. Karena kebetulan pernah dapet tugas gitu. Kan diwakilin sama guru BK, nanti disuruhnya ngumpulnya ke ruang BK gitu. Berarti emang udah pernah sebelumnya tapi cuma sebatas ngumpul tugas Iya, doang. sebatas ngumpul tugas doang. Berarti untuk ngikut sesi konseling ini pertama kali nih? Iya, baru pertama kali. Oke, kamu kan kelas 12 ya, 12 Iya. IPA. 1. IPA 1. Karena apa sebelum-sebelumnya kok baru kepikiran sekarang untuk masuk ke ruang BK? Sebelum-sebelumnya emang baru tahu kah atau emang sebelum-sebelumnya emang gak ada niatan untuk datang ke ruang BK? Karena jujur aku ini bingungnya ya baru-baru ini aja. Sebenarnya kayak permasalahanku ini kan tentang jurusan ya Kak ya. Ya. Jurusanku ini kayak aku ini kayak udah mantep dulunya gitu. Nah kan kelas 12 nih kan banyak loh kunjungan dari universitas luar yang kayak Ya, makin bagus gitu kan. Nah kayak makin hari makin banyak univ yang main gitu, aku kayak makin bingung gitu. Aku nih kayak pengen masuk ke semua prodi sih Pak. Cuma yang mengingat lagi ya cuma bisa satu. Iya, gitu cuma bisa satu dong ya. Jadi lagi bimbang lah masalah jurusan gitu ya, untuk kedepannya bakal kayak gimana. Oke, jadi intinya kamu lagi kebingungan nih datang ke sini ya. Jadi kan kamu tadi pertama kalinya datang ke sini ya? Iya, pertama kali. Nah, sebelumnya kakak juga mau nanya sebelumnya nih, kan ini pertama kali kamu datang nih. Kakak mau nanya dulu, yang kamu tahu tentang sesi konseling ini apa sih? Tentang ruang BK ini apa sih? Ya karena tujuanku kesini kan mau nyari kayak apa ya, kayak bantuan gitu ya mungkin. Mungkin BK ini kayak buat ngasih bantuan gitu, Ngasih buat bantuan. ruang curhat. Karena ya aku juga dengar dari beberapa ya kabar burung gitu terkait ruang BK ini gitu kan. Kayak gimana sih ruang BK ini bisa ngebantu mereka gitu, mecahin masalah yang ya emang dia orang alamin gitu. Oh iya, amin. Oke. Ya berarti kamu tadi ngomongnya tentang ruang curhat gitu ya, untuk tempat minta bantuan gitu ya. Oke, itu semua benar. Tapi mungkin kakak bisa ngerinciin lagi penjelasan kamu tadi. Jadi sebenarnya ruang BK ini atau sesi konseling inilah, tujuan utama dari sesi konseling atau konseling ini sebenarnya tujuan utamanya adalah yaitu betul tadi pemberian bantuan gitu. Jadi kan kamu di sini kan sebagai klien yang membutuhkan membutuhkan fasilitas untuk kamu bisa melakukan masalah kamu, bisa menyelesaikan masalah kamu begitu kan. Ya kamu sebagai klien dan kakak di sini sebagai fasilitatornya gitu. Kakak sebagai media untuk membantu kamu untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi begitu. Ya misalnya kamu tadi ngomong ke kakak kau sedang kebingungan nih, ya di sini kakak berarti membantu kamu untuk menjawab kebingungan kamu itu tadi gitu, biar bisa kebingungan kamu tadi itu bisa terjawab begitu. Jadi tujuan kakak itu sebenarnya tujuan konseling sebenarnya untuk pemberian bantuan gitu, baik misalnya ada masalah tentang akademik maupun non akademik atau apapun itu masalah yang dihadapi, ya kakak sebagai konselor di sini dalam sesi konseling ini ya tujuannya untuk membantu kamu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi begitu. Jadi itu sebenarnya tujuan sesi konseling itu tadi ya. Mungkin ada yang kamu tanyain seputar sesi konseling ini? Nggak ada kayaknya Kak. Nggak ada ya? Berarti cukup jelas berarti ya, nggak ada yang kamu bingungin juga ya? Jadi intinya itu kita di sesi konseling ini biar bisa membantu menjawab kebingungan kamu tadi. Kita cari sama-sama lah jalan keluarnya begitu ya. Iya. Itu tadi penjelasan singkat dari sesi konseling yang bisa kakak sampaikan. Kemudian selanjutnya kakak mau ngasih tahu nih, di sesi konseling ini kita harus menjunjung beberapa asas. Kita ada 4 asas sebenarnya harus kita junjung di dalam sesi konseling ini. Asas ini berarti kan landasan utamanya agar kita mempunyai batasan gitu, agar kita tidak melenceng kemana-mana begitu. Jadi asas yang harus kita junjung ini ada 4. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Yang mana asas kerahasiaan ini artinya kita harus menjunjung tinggi yang namanya nilai kerahasiaan. Jadi apapun rahasia yang kamu sampaikan ke kakak, ya bakal kakak jaga, bakal kakak keep sendiri, nggak akan kakak bocorin kemana-mana. Intinya kerahasiaan itu kakak junjung tinggi-tinggi, itu nggak akan sebar kemana-mana. Pembahasan yang kita, ya intinya apapun yang kita bahas di sini itu cukup di sini aja. Di luar ya kita nggak akan ngebahas itu lagi, yang artinya berarti orang lain yang nggak akan tahu pembahasan kita di sini begitu. Jadi kita sama-sama menjunjung tinggi namanya nilai atau asas kerahasiaan itu ya. Oke? Jadi yang kedua itu ada yang namanya asas kerahasiaan.
asas kesukarelaan. Yang kedua yang pertama kan asas kerahasiaan, dan yang kedua ini ada asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini, nih kakak juga sebelumnya mau nanya ke kamu datang ke sini secara sukarela kah atau secara terpaksa kah? Terpaksa orang lain ya, atau itu pure dari keinginan diri kamu sendiri untuk datang ke ruang konseling ini? Sukarela. Sukarela. Iya, niatku kesini. Niatmu kesini nggak ada paksaan dari orang lain? Nggak ada. Pure niat dari diri sendiri? Betul. Sukarela berarti ya? Oke, berarti kalau misalnya kamu di sini berarti kan udah menjunjung tinggi namanya nilai kesukarelaan. Ya kakak di sini juga bakal sangat menjunjung nilai kesukarelaan. Di sini kakak bakal sangat sukarela untuk menyambut kedatangan kamu di sini, mendengarkan semua cerita kamu, akan membantu menjawab, sukarela juga untuk membantu menjawab kebingungan yang kamu hadapi. Intinya kita sama-sama menjunjung nilai kesukarelaan di ruang konseling ini. Oke? Oke, Kak. Selanjutnya yang ketiga itu ada yang namanya asas keterbukaan. Ini juga asas yang harus kita junjung tinggi-tinggi, karena di asas ini kita bisa saling terbuka satu sama lain. Kita nggak boleh saling menutupi satu sama lain, kita harus saling terbuka. Nggak ada rahasia-rahasiaan, intinya nggak ada kebohongan intinya. Pokoknya apa yang kamu rasain yang kamu ungkapin ke kakak, apa yang kamu pikirin yang kamu ungkapin ke kakak, dan begitu pun kakak. Kalau misalnya kakak kepikiran suatu saran, suatu masukan, atau suatu pikiran yang itu terhadap kamu gitu, muncul perasaan atau gimana, ya bakal kakak sampaikan juga. Begitupun kamu, kalau misalnya apa yang kamu rasain, kamu sampaikan juga ke kakak. Jadi nggak ada yang kita tahan-tahan, kita saling terbuka satu sama lain gitu ya. Oke ya. Selanjutnya itu yang terakhir, itu ada yang namanya asas kenormatifan. Jadi asas normatif, nah ini ya kita tahu ya, norma, yang mana norma itu artinya aturan. Jadi kita harus saling menjunjung tinggi yang namanya nilai norma gitu, norma aturan, menjunjung tinggi namanya aturan gitu. Jadi pembahasan kita atau semua kegiatan yang kita lakukan di ruang konseling ini, itu jangan sampai melenceng jauh melanggar norma-norma yang ada, mulai dari norma budaya, norma agama, atau norma pemerintah segala macam, aturan pemerintah. Begitu kita nggak boleh melenceng jauh ke arah sana agar kita tidak melanggar norma-norma yang ada. Jadi pembahasan kita harus steril, harus bersih. Apapun kegiatan di sini kita nggak boleh melanggar norma-norma yang ada, gitu ya. Paham? Paham. Oke. Mungkin itu tadi keempat asas yang bisa kakak sampaikan, dan deskripsi singkat yang sebelumnya udah kakak sampaikan juga. Mungkin ada yang kamu bingungin? Udah cukup, Kak. Cukup? Cukup. Berarti udah cukup jelas penjelasan dari kakak tadi ya. Oke. Dan di sesi konseling ini, karena kan kamu baru pertama kali yang ngikutin sesi konseling ini ya. Sesi konseling ini biasanya kakak matok durasi untuk durasi per sesi konseling yang bakal dilakuin gitu. Tapi di saat ini, di sesi konseling yang bakal kita lakuin ini, kemungkinan kakak bakal matok durasi sekitar 40 menitan. Karena akhirnya mengingat waktu istirahat ini kan ya nggak terlalu lama ya, bukan yang sebebas itu waktu istirahat ini. Jadi masih kau nanti bakal masuk ke kelas lagi untuk mengikuti mata pelajaran yang lain mungkin kan. Jadi kita batasi kemungkinan di 40 menitan itu. Oke? Oke, Kak. Apa kau menyanggupi akan durasi yang kakak berikan tadi? Ya, karena aku udah di sini ya, aku sanggup. Nggak sanggup. Oke. Aman berarti untuk durasi kita ya? Aman. Oke. Dan ya ini sesi konseling, misalnya kalau kakak mau ngasih tahu lagi nih, ya ini sesi konseling, misalnya kamu belum tahu, belum pernah masuk ke ruang konseling ini, mungkin cuma sebatas di ruang administrasi konselingnya doang. Ya ini namanya ruang konselingnya, ruang konseling individualnya. Jadi ya gini, di sini aman, kalau bisa tenang, karena di sini kedap suara ya ruangannya. Jadi suara kita, pembahasan kita di sini nggak akan, ya orang lain yang ada di luar tuh nggak akan dengar pembahasan kita di dalam sini. Jadi kamu bisa santai, ya seperti yang kakak omongin tadi, kamu bisa sesantai apapun, bisa seluas apapun, bisa ya kamu buat diri kamu senyaman apapun, dan jangan takut suara kita bakal kedengaran sama orang lain, entar ada yang ngupingin kita, obrolan kita di sini. Nggak ada, ya karena ruangan ini benar-benar kedap suara. Jadi kakak berani pastiin nggak ada orang lain dari luar yang bakal dengar pembahasan kita. Oke? Oke, Kak. Jadi kamu bisa nempatin diri senyaman mungkin. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari yang penjelasan singkat lah dari sesi konseling dan asas-asas dalam konseling ini. Dan kemudian di sesi konseling ini nih, kamu kan kebingungan ya berarti dalam menghadapi milih jurusan. Berarti kamu sedang kebingungan untuk milih jurusan ya. Oke, dari masalah yang kamu hadapi itu tadi nih. Jadi kan sebenarnya di sesi konseling ini ada beberapa teori yang bisa digunakan sebenarnya. Pertama
kau tadi berarti kan bingung di masalah pemilihan jurusan. Artinya ini kan berhubungan dengan menentukan karir kamu di masa depan berarti kan ya? Oh iya. Ya benar ya. Betul, betul. Jadi kita bakal menggunakan yang namanya teori threat and vector. Jadi sebenarnya teori ini berfokusnya untuk membantu kamu. Ini contohnya sesuai banget sama yang kamu hadapi nih. Kamu lagi kebingungan masalah jurusan, yang itu akan berpengaruh, sangat berpengaruh untuk kelanjutan karir kamu di masa depan nih. Bingung banget untuk jurusan, untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi ini kan sedang kebingungan banget. Jadi di sini kakak bakal menggunakan itu tadi teori threat and vector untuk membantu kamu mungkin menemukan jurusan yang sesuai untuk kamu, ya agar kamu nanti menjalani perkuliahan dengan jurusan yang kamu pilih itu nggak keberatan, kamu bisa santai ngejalaninnya. Ya mungkin ngejalanin kuliah, yang namanya kuliah ya emang nggak terlalu gampang ya, emang nggak bisa sesantai itu, tapi maksudnya kamu bakal ikhlas karena itu sesuai dengan diri kamu begitu. Oke? Intinya itu tadi, itu mungkin teori yang bakal kakak sampaikan. Mungkin kurang lebihnya nanti bakal kakak sampaikan juga, prosedur segala macam, langkah-langkahnya bakal kakak jelasin selagi kita menjalankan sesi konselingnya begitu. Oke, berarti itu tadi cukup jelas ya semua penjelasan dari kakak? Jelas, Kak. Oke, ya mungkin sekarang kita bisa lanjut langsung masuk ke sesi konseling yang lebih dalam lagi. Kita lanjut ke fokus utama dari konseling kali ini. Oke. Tapi Kak, sebelumnya aku mau nanya nih. Tadi kan kakak bilang waktunya bakal dibatasin sampai ke 40 menit. 40 menit. Kalau misalnya nih sesi konseling kita hari ini belum selesai gitu ya, kayak mungkin gagal duluan, gitu kan? Itu kira-kira aku masih bisa ke kakak lagi atau enggak? Iya, masih boleh banget. Kalau misalnya ntar nih sesi konseling kita belum selesai, tiba-tiba kamu udah harus masuk lagi ke kelas untuk ngikutin suatu mata pelajaran. Ya, di momen itu kan kakak nggak bisa juga ya nahan kamu. Ya kakak juga nggak enak sama guru mata pelajarannya. Salah satunya ya nggak mungkin kakak mau ngehambat kamu untuk belajar gitu kan. Jadi kemungkinan ya bakal kita reschedule ulang, ya kita reschedule lagi, kita jadwalin lagi, mungkin di hari esoknya atau mungkin di sesudah jam pulang sekolahnya atau gimana. Intinya kita jadwalin ulang. Kalau emang masalahnya belum selesai nih, kalau kebingungan kamu tuh belum terjawab, ya baru kita lanjut lagi di sesi selanjutnya gitu. Entah kapanpun itu ya pokoknya kita jadwalin ulang. Ya kita cocokin aja jadwal sama-sama. Kalau misalnya kamu kosongnya kapan, kalau kakak di sini bakal sangat free di sini, kakak bakal tetap standby di sini. Jadi mungkin yang lebih bisa harus menyesuaikan jadwal ya kamu, kapan kamu free-nya gitu ya. Oke? Ya, oke, Kak. Oke. Dan sebelumnya ya kita bakal lanjut ke sesi utama dari sesi konseling kali ini. Oke, lupa tadi itu pembahasan singkat kan sebelumnya udah kita bahas juga tuh. Sekarang kita masuk ke sesi utama, proses utama dari sesi konseling kali ini. Kamu tadi kan ngasih tahu ke kakak, udah sempet cerita ke kakak kalau kamu lagi kebingungan nih tentang lagi masalah milih jurusan ya. Iya. Oke. Maksudnya kebingungan tuh gimana sih? Mungkin boleh jelasin lebih mungkin jelasin lebih rinci lagi lah ke kakak masalah kebingungan lo ya. Gini, aku kan dari awal suka nulis gitu. Ya. Nah, karena aku suka nulis ini, aku tertarik buat buat masuk ke program studi sastra gitu, ya sastra Indonesia gitu kan. Nah, tapi aku ini juga tertarik kayak sifat manusia gitu loh, ya terus kesehatan mental dan lain-lain gitu. Nah, setelah aku telusuri ternyata kan kayak gitu tuh ternyata berkaitan sama psikologi. Ya, nah, aku juga mau gitu ke psikologi. Tuh. Tapi di satu sisi kamu seneng nulis nih ya, untuk milih jurusan sastra tadi, dan kedua kamu juga suka tentang mungkin analisis atau merhatiin lah tentang perlakuan orang-orang gitu, tentang orang kamu seneng juga gitu ya, makanya kamu milih jurusan psikologi. Iya. Oke. Sebelumnya kakak mau nanya lo nih, Joko dari anak keberapa dari berapa bersaudara? Aku anak pertama dari 2 bersaudara. 2 bersaudara, oke. 2 berarti kamu anak pertama berarti ya, seorang kakak, ada seorang adik berarti ya? Iya. Adik cewek atau laki? Perempuan. Oh, mungkin gap usianya mungkin jauh atau? Lumayan sih ya, cuma beda 2 tahun aja. Gak jauh berarti ya? Gak jauh. Ya mungkin, ya berarti harusnya di rumah sering sharing berarti harusnya. Iya sih, benar. Sering gosip segala macam berarti ya? Betul. Oke, karena gapnya nggak jauh itu tadi ya? Oke, berarti itu tadi kan tentang apa ya? Kamu anak keberapa tadi itu ya? Berarti anak pertama dari 2 bersaudara. Kalau kakak boleh nanya nih,
di rumah antara kamu dengan orang tua nih, pola asuh dari orang tua ke kamu itu gimana sih kalau kakak boleh tahu? Maksud pola asuh di sini gimana kak? Pola asuh mulai dari apakah kamu seorang anak yang sangat dikekang kah? Atau mungkin kamu dibebasin untuk apapun gitu? Oh, enggak sih sebenarnya enggak yang enggak seterkekang itu. Cuma ya selagi intinya tuh kayak selagi aku nggak dapet persetujuan mereka berdua ini ya aku nggak bakal ngikutin itu gitu loh. Kayak nih misalnya aku izin gitu main mau ke gunung gitu kan. Kalau misalnya kata mami atau abi itu nggak boleh, ya berarti aku nggak boleh gitu. Oh. Selebihnya kalau misalnya aku bakal bilang aku bakal main ke sini, terus diizinin ya aku bakal pergi gitu. Oke. Selama kamu hidup nih, mungkin kamu kan udah berarti udah hampir 20 tahun ini, udah 18 tahunan berarti ya sekarang di kelas 12 SMA ini. Iya. Oke. Selama kamu hidup nih, yang mungkin kamu sadar ya, harusnya kamu sadar apa yang selalu dibolehin sama orang tua kamu, dan saat kamu minta apa saat itu dan itu nggak dibolehin sama orang tua kamu dan dilarang aja. Kalau setangkap aku sih ya kak ya, selama ini yang nggak dibolehin itu ya paling kayak ya mungkin yang bisa bikin mereka berdua khawatir gitu kan. Kayak aku yang pulang malam, walaupun ya sebenarnya alasannya jelas sih kenapa aku pulang malamnya, tapi ya namanya orang tua mungkin kayak khawatir ya. Khawatir. Ya, itu nggak salah kok, berarti orang tua kamu juga benar, itu nggak bisa disalahin ya. Khawatir orang tua itu nggak bisa disalahin, itu nanti kalau mereka sayang ke kamu gitu. Dan itu tadi kan itu yang dilarang nih, mulai dari aktivitas lah itu tadi. Kalau masalah pemilihan jurusan untuk lanjut ke perguruan tinggi negeri nih, perguruan tinggi lah intinya, yang dilarang sama orang tua ada larangan nggak? Kamu nggak boleh masuk jurusan ini, kamu harus ke sini. Mungkin ada orang dari orang tua ada ngarahin ke jurusan mana gitu? ada sih larangannya kayak kemarin kemana ya katanya ya, aku nggak boleh masuk ke hukum katanya. Hukum. Jadi mana aja boleh asal jangan dihukum katanya gitu. Oh, berarti jurusan lain nih dibebasin lah, berarti nggak apa-apa ngambil ini selama itu bukan jurusan hukum gitu. Iya gitu. Tapi kalau saran dari orang tua, mungkin orang tua nyaranin kamu untuk masuk ke jurusan mana gitu? Nggak ada juga sih sebenarnya. Kayak orang tuaku ini ya udah kalau kamu kuliah ya kami biayain gitu. Berarti kamu dikasih hak untuk bebas lah ya, iya, untuk milih jurusan yang kamu mau gitu. Betul. Oke. Itu tadi berarti kan kamu kebingungan nih milih jurusan. Sebelumnya kayak kakak mau nanya-nanya dulu. Mungkin yang kau sadari nih, bakat kamu tuh apa? Yang kau sadari bakat kamu? Kalau diperhatiin dari SMA. Kalau diperhatiin dari SMA, aku ini lebih menjurus ke menulis. Menulis, oke. Aku kemarin baru aja ikut lomba nulis cerpen gitu. Iya dapet juara 3. Dapet juara 3. Oke ya, berarti kakak kasih apresiasi juga lah kamu udah menang lomba itu tadi. Berarti kan kalau lebih seneng nulis nih, makanya kalau milih jurusan sastra itu iya, tadi. Betul. Kalau misalnya apa ya, aktivitas yang bikin kamu kok sampai kamu milih jurusan psikologi juga nih, ada nggak contoh apa ya, mungkin keseharian kamu yang sampai bikin kamu kayaknya aku bakal milih jurusan psikologi juga deh? Gimana ya, aku kan ikut kegiatan juga nih di luar sekolah gitu kan, yang dimana aku ketemu banyak orang tuh. Nah, kebetulan banget entah kemarin atau 2 hari yang lalu ya aku lupa, ada yang ngomong kayak kenapa sih kita harus ngikutin moodnya orang gitu. Yang dimana mood manusia ini kan kayak naik turun ya kadang ada yang pengen banget dipahami gitu. Ya butuh validasi ya. Iya itu. Lanjutnya? Itu aja. Aku juga tertarik ya kayak si manusia, kayak kenapa sih kita ini lebih sering senyum padahal udah tahu kita ini nggak baik-baik aja. Gitu. Menutupi dengan banyaknya topeng yang dimiliki manusia gitu ya. Iya, kayak gitu. Oke, berarti contoh aktivitas yang bikin kamu memilih jurusan psikologi itu berarti ada beberapa orang yang curhat ke kamu gitu berarti ya? Iya, pernah juga sih ada yang curhat ke aku. Mungkin itu yang bikin kamu kayak ngerasa, kenapa sih orang bisa ngerasain kesedihan gitu atau gimana mungkin? Iya kayak gitu. Gitu. Berarti ada beberapa juga orang yang sampai curhat juga ke kamu yang makanya kamu sampai pikiran untuk bisa mendalami lah gimana sih karakteristik orang gitu ya? Iya gitu juga. Oke. Kakak juga mau nanya nih, kamu pernah tes kepribadian? Pernah? Kalau di web itu termasuk pernah atau enggak ya?
Yang MBTI ya? Iya. Itu termasuk benar. Iya, Itu berarti pernah kok. itu legal kok. Hmm. Dan di situ hasilnya apa? Kamu introvert kah atau extrovert? Introvert. Dominan. Iya. Sangat ya, berarti introvert ya? Yes. Introvert. Oke. Berarti introvert nih. Introvert kan bukan berarti kamu takut untuk bersosialisasi dengan orang. Iya. Tapi bedanya introvert dan extrovert kan antara baterai sosialnya doang. Masalah malu untuk berinteraksi atau bersosial itu kan ya itu di luar urusan dari introvert dan extrovert gitu ya. Introvert dan extrovert itu masalah baterai, kapasitas baterainya doang. Nah, kakak mau nanya nih, kamu tuh orang ini tipikal orang yang suka banget untuk berinteraksi atau orang yang kayaknya lebih nyaman sendiri deh? Tergantung sih kak. Tergantung. Karena kan ya aku ngerasa aku ini nggak bisa mulai topik duluan gitu. Topik duluan. Tapi kalau misalnya aku diajak ngobrol dan aku nyambung gitu sama topiknya, ya aku bakal ngobrol, bakal ngoceh lah istilahnya, ngoceh panjang terkait sama topik yang dia obrolin itu. Tapi ya kalau misalnya harus aku yang buka suara duluan ya susah kak, jujur. Oh, intinya harus ada topik dari orang lain dulu gitu. Jadi ya. orang lain yang ngajak aku ngobrol gitu. Oke, baru kamu siap untuk dengerin, untuk ngejawab segala macam, untuk ikut interaksinya gitu baru siap gitu. kan. Berarti harus ada orang lain. Berarti kamu tipikal orang yang nggak bisa mulai obrolan duluan gitu, harus ada topiknya dulu Iya, gitu ya. iya. Nah itu tadi kakak udah sempat nanyain ke kamu tentang bakat kamu lah ya. Kemudian kakak mau nanya juga tentang minat. Kamu lebih berminat ke apa sih sebenarnya? Apakah ada minat tertentu yang kamu seneng banget nih ngelakuin gitu? Kalau ada minat ya? Sebenarnya ini di luar konteks yang kita obrolin tadi sih. Kalau misalnya ngomongin minat, aku juga minat ke musik. Musik juga. Oke, berarti kalau tadi suka menulis, suka juga untuk mengenali karakteristik orang, dan kau juga suka musik berarti ya? Iya. Berarti minatmu lumayan banyak berarti ya? Oke. Tapi kalau bagi kamu nih, minat bermusik itu misalnya contohnya maksudnya? Aku kan ikut marching band tuh. Otomatis kan bergelut sama dunia musik dong. Oke. Dan aku harusnya memahami kayak partitur dan lain tempo gitu. Oke. Ya berarti kan, ya berarti di seni musik ini juga kan marching band ini tadi kamu harus ketemu banyak orang berarti dong. Iya, Kan iya. nggak mungkin sendiri dong, ya dong. Iya. Berarti ya kamu sanggup lah untuk bisa berbaur dengan banyak orang, berarti sanggup juga berarti dah. Sanggup ya, walaupun kamu tadi introvert, ya tapi mungkin baterai sosial kamu aja yang bakal cepat habis. Tapi kamu senang banget untuk ngelakuin aktivitas itu walaupun harus dikelilingi banyak orang berarti. Iya. Berarti senang kamu ya. Berarti bakat kamu tadi ada bermusik, marching band tadi, untuk menulis dan mengenali karakteristik orang gitu ya. Oke. Itu tadi minat kamu ya. Oke. Setelah kakak juga mau nanya nih, di SMA ini nih, sebelumnya kamu udah ada pengalaman ikut organisasi kah atau belum? Aku ikut OSIS kak. Ikut OSIS, oke. Kamu di OSIS berperan sebagai? Sekretaris. Sekretaris. Berarti kan tugas sekretaris itu Ya, banyak catat-catat, banyak nulis buat ya, begitu ya? Ngurus proposal Segala macam. Oke. Kamu seneng ngelakuin itu? Seneng banget. Ya nggak banget juga sih, karena kan ya pasti ada revisi kan. Ya, tapi maksudnya saat kamu menjalani tugas-tugas kamu itu kamu nggak terlalu merasa keberatan dan kamu maksudnya enjoy dalam menjalaninya gitu ya? Enjoy ya? Enjoy. Oke. Pengalaman di organisasi tadi. Yaudah, berarti kesimpulan dari kakak tadi kan kamu lagi bingung nih kan masalah jurusan. Gimana kamu milih jurusan antara sastra atau psikologi gitu ya? Atau apakah dari dua jurusan itu ada jurusan lagi yang mungkin terbesit di benak kamu bakal kayaknya jurusan ini juga cocok gitu? Enggak sih, kayaknya dua itu aja. Dua itu Walaupun aja. aku ngerasa aku ini jago di musik, aku nggak seminat itu untuk memperdalam sih kak. Nggak seminat itu, oke. Berarti di musik cuma sebatas di marching band aja Iya, berarti ya? marching band. Nggak ada niatan mau nyampe milih jurusan ke jurusan musik itu nggak ya? Oke Jul, tadi kakak udah sempat nanya-nanya tentang minat dan bakat kamu nih. Kakak juga mau nanya nih, di sekolah kamu ada mata pelajaran favorit nggak? Oh, aku suka ini bahasa Indonesia sama itu kimia. Bahasa Indonesia sama kimia. Kimia, oke. Bahasa Indonesia berarti ya sesuai dengan pilihan jurusan yang bakal kamu pilih itu tadi ya. Oke. Kemudian kakak mau nanya juga nih,
kamu kan sedang kebingungan nih, ya, kebingungan banget nih berarti ya. Tapi kira-kira kamu udah ada sedikit gambaran nggak bakal lanjut kemana? Apa benar-benar masih bingung? Nggak ada gambaran lagi kalau misalnya kamu milih jurusan ini, kamu bakal kayak gini. Kalau kamu milih jurusan yang ini juga, kamu bakal gimana ke depannya? Kira-kira udah ada gambaran belum? Itu sih Kak yang mau diomongin, karena kan gini, aku mikir kalau misalnya aku beneran masuk ke sastra, aku bakal kayak lebih musingin nyari kosakata baru, karena ya balik lagi itu sastra kan, gitu kan. Terus kalau misalnya aku masuk psikologi, mau nggak mau aku ya harus berinteraksi sama lebih banyak orang gitu, mengingat energi sosial aku nih cepat habis gitu kan makanya. Nah gitu Kak. Di antara dua alasan itu tadi nih, kamu lebih keberatan menjalani yang mana? Kamu lebih berat untuk memilih untuk mencari kosakata baru, mencari bahasa-bahasa baru, sastra baru, atau bagi kamu, menurut kamu lebih berat untuk bisa berinteraksi dengan banyak orang atau bisa mengenali karakteristik banyak orang? Kayaknya lebih berat buat nyari kosakata baru sih, soalnya kan ya aku harus nyari dulu di internet dan lain-lain. Oke, lebih berat. Berarti kamu kemungkinan bakal kamu ngerasa lebih berat kalau misalnya kamu milih untuk ngejalanin dan milih jurusan sastra dan ngejalaninnya di dunia perkuliahan gitu ya. Oke, ya mungkin ya benar itu alasan kamu ya, kakak nggak bisa ngejudge atau gimana, itu alasan kamu, kakak bakal nerima dan kakak cuma bisa ngasih dukungan doang, ngasih dorongan. Dan dari kebingungan kamu tadi nih, nah, ya kebingungan ini kalau misalnya nggak kamu hadapin, kita nggak nemu jalan keluarnya, itu bakal makin parah. Kedepannya kamu malah gak akan nemu jurusan yang tepat, atau misalnya kamu nemu jurusan ya itu mungkin bakal asal-asalan dan bakal nyusahin kamu sendiri. Mungkin sekarang kita bisa langsung membantu kamu untuk milih jurusan ya, dengan menyesuaikan mungkin potensi kamu tadi dengan jurusan kuliah yang dari dua pilihan yang kamu mau tadi ya. Dari jurusan bahasa dan sastra, sebenarnya dari lingkungan kamu tadi, kakak mau nanya lingkungan keluarga kamu nih, atau lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat kamu itu lingkungan yang interaktif lah, atau yang emang ya mereka berdiri sendiri aja, maksudnya nggak ada interaksi di dalamnya gitu? Maksudnya kayak rumahku ke rumah tangga gitu ya, tangga gitu. Oh ya sebenarnya kayak ya kalau misalnya ketemu terus nyapa udah gitu aja. Cuma sebatas itu, tapi maksudnya nggak ada interaksi lebih ya dengan saling ya maksudnya ada interaksi tapi nggak sedalam itu. Nggak sedalam itu ya. Sekedar nyapa gitu. Jadi kalau di lingkungan keluarga, di dalam keluarga kamu intinya interaksinya gimana? Ya lumayan sih. Lumayan. Dan kamu enjoy yang ngejalaninnya, maksudnya lebih interaktif gitu ya? Iya, jujur iya. Oke. Nah, kita mulai ngaitin potensi kamu tadi dengan kedua jurusan yang kamu pilih tadi nih. Di jurusan bahasa dan sastra tadi nih, ya mungkin itu sesuai dengan minat kamu, yaitu menulis ya, itu sangat sesuai. Tapi kalau misalnya dibandingin juga dengan kamu ngerasa lebih berat kayaknya untuk mencari kosakata baru, mencari sastra baru, kamu ngerasa lebih berat. Dan kalau menurut kakak, kalau dibandingin dengan potensi kamu tadi nih, dengan kamu yang pernah ikut marching band ya, pernah ikut organisasi yang berarti kamu banyak berinteraksi dengan orang lain gitu, menurut kakak kalau milih jurusan sastra ini kayaknya kurang cocok, karena di interaksi ini berarti kan kamu harusnya sudah terbiasa untuk mengenali karakter orang lah intinya. Di marching band tadi, ya kan? Di marching band ya berarti harusnya kamu tahu nih, oh si A nih cara mainnya kayak gini ya, dia lebih senang main kayak gini, dia nggak senang kalau diginiin segala macam. Ya intinya kamu udah bisa ngebaca gitu lah, harusnya dengan banyaknya interaksi kamu dengan orang lain, kamu udah mulai bisa belajar untuk ngebaca ya karakteristik orang dari aktivitas yang mereka lakukan. Kayak misalnya ada di saat ikut marching band nih, ini orangnya nih agak mut-mutan nih orangnya nih, segala macam nih, kayaknya orang ini gampang ngeluh nih, nggak ada si A yang nggak bisa senggol dikit dia langsung marah atau gimana, emosi nggak bisa kekontrol segala macam. Mungkin kamu bisa ngebaca dari banyaknya interaksi kamu dengan orang lain gitu kan. Ya di organisasi juga nih, di OSIS tadi, kamu di organisasi berarti kan banyak interaksi dengan mungkin
bidang lain, atau saat kepanitiaan mungkin kamu banyak mengenali, di saat kepanitiaan mungkin kamu bakal banyak mengenali yang namanya karakteristik orang. Mulai dari ada orang yang apatis, dia mementingkan kepentingannya sendiri, dia nggak mentingin kepentingan dalam kelompok. Ya mungkin kamu pernah ketemu orang kayak itu dan kamu sadar berarti kan, sadar karakteristiknya, berarti oh dia ini orang yang egois, berarti begitu ya. Nah itu tadi, misalnya kalau kakak kaitin tadi, kalau misalnya kaitin dengan keseharian kamu, potensi yang ada kamu tadi, kamu kayaknya kurang cocok masuk ke bahasa dan sastra, karena kamu maksudnya lebih dominan untuk berinteraksi secara orang, untuk mengenali karakteristik mereka begitu loh, dari banyaknya interaksi kamu dengan orang lain begitu. Kalau dari kakak sendiri, kayaknya kalau dikaitin juga dengan jurusan psikologi nih, kakak rasa itu lebih cocok, karena di psikologi yang seperti yang kamu omongin tadi, kamu lebih senang untuk mengetahui atau mencari tahu tentang karakteristik orang, dari kayak mana dia menanggapi sesuatu, mungkin dia menyikapi sesuatu kayak mana, dia merespon sesuatu kayak mana, mungkin kamu penasaran dengan itunya mungkin ya. Dan dari banyak interaksi tadi itu, mulai dari kamu ikut marching band, ikut OSIS segala macam kan, ikut organisasi itu, kayaknya kamu lebih cocok karena kamu memang sudah terbiasa untuk membaca gitu loh, untuk mengenali sifat-sifat orang yang ada di lingkup organisasi yang kamu ikuti itu tadi. Ya di marching band itu tadi kan pasti banyak banget kamu merhatiin sifat orang itu kan banyak banget ya, beda-beda semua dong. Ada yang egois, ada yang mungkin dia semua dilakukan, kalau misalnya dia bisa bantu dia bakal bantu. Ada orang juga yang mungkin dia nggak mau ngebantu walaupun dia lagi free nih, dia lagi bisa banget ngebantu orang tapi dia nggak mau ngebantu segala macam. Ya kamu banyak banget kan nemuin orang yang banyak banget nemuin karakter orang gitu kan. Banyak kan. Ya artinya kan kamu harusnya udah mulai bisa belajar, yang mungkin nggak kamu sadari lah sikap orang kayak gini, tapi harusnya kamu lebih udah dari aktivitas yang kamu lakuin itu, dari kegiatan yang kamu lakuin itu, harusnya kamu udah mulai bisa sadar lah kalau setiap orang ini punya karakteristiknya masing-masing gitu. Jadi OSIS juga tadi itu kan, kamu ngerasa ya harusnya, mungkin kamu pernah kan ngerasa mungkin ada pengalaman kamu lah, mungkin ada nggak pengalaman tentang orang yang mungkin punya karakteristik yang berbeda gitu atau gimana? Ada sih, ada sebenarnya. Kayak aku kan tipe yang kayak semua tuh harus saset gitu loh. Nah sedangkan ada kayak istilahnya kayak temen aku ini yang kerjanya tuh kayak nantilah gitu kan, gemes ya kayak kalau kayak gitu. Berarti kamu tahu kan karakteristik orang tuh kayak gimana gitu kan, dari lewat interaksi kamu gitu kan, yang interaksi yang kamu jalani gitu. Ya maka dari itu kakak ngerasa dengan rasa penasaran kamu dengan karakteristik orang dan dikaitin dengan potensi atau ya masa lalu kamu, potensi di masa lalu kamu, ya kakak rasa kamu lebih cocok masuk ke jurusan psikologi, yang itu ada kaitannya dengan ilmu psikologi atau mengenali karakteristik orang gitu. Ya, karena masa lalu kamu yang udah sangat sering lah berinteraksi dengan orang gitu, yang harusnya kamu udah ketemu banyak orang dengan karakteristiknya masing-masing begitu kan. Ya kakak, menurut kakak ya itu kamu lebih cocok masuk ke jurusan psikologi, atau yang ada unsur-unsur psikologinya juga, mungkin bisa dari bimbingan konseling, itu ada psikologinya juga kan, atau psikologi murni lah begitu. Ya mungkin dari dua jurusan itu yang bisa kakak saranin ke kamu, kalau nggak bimbingan konseling dan psikologi itu tadi. Ya intinya kan kamu pengen yang jurusannya, saran dari kakak itu tadi, kamu lebih cocok yang masuknya ke jurusan yang itu ngebahas tentang orang gitu loh, tentang karakteristik orang, tentang bagaimana orang lah intinya. Ya intinya itu masuk ke jurusan yang ada unsur psikologinya gitu. Dari kedua jurusan itu tuh, kira-kira kamu ngerasa nggak emang ada kecocokan di antara kamu dengan dua jurusan itu? Setelah dengar penjelasan kakak sih ya kayaknya aku emang lebih cocok ke psikologi sih. Cocok ke psikologi ya, okay. Karena ya orang di sekitarku itu aja banyak gitu, dan aku juga secara nggak sadar, secara nggak langsung ya aku berusaha buat memahami mereka gitu. Mengenalin karakteristik mereka gitu kan. Ya berusaha kamu, ya secara nggak langsung itu kamu, ya walaupun kamu nggak minta, orang lain nggak minta untuk dipahami gitu kan, ya tapi kan akhirnya kamu sendiri gitu memahami kayak mana dia orang bertindak ke kamu gitu, berperilaku ke kamu gitu kan ya. Itu tadi kenapa kakak nyaranin kamu untuk masuk ke jurusan yang ada unsur psikologinya, mulai dari ada yang namanya bimbingan dan konseling gitu, kemudian juga ada ya psikologi murni itu tadi, yang bahkan itu akan membahas psikologi manusia lebih dalam lagi lah. Mungkin kalau di bimbingan konseling kamu bakal mempelajari hanya
mungkin basicnya saja, tidak mendalam, mungkin hanya sebatas teorinya saja mungkin. Tapi kalau kau ingin yang lebih dalam lagi, itu kau masuk ke jurusan psikologi tadi. Oke, berarti kamu keberatan nggak sama saran yang kakak masukin tadi? Enggak kak, enggak, terbantu banget. Terbantu, oke. Ya, itu saran dari kakak tadi ke jurusan psikologi. Ya mungkin kedepannya nih, kalau misalnya kamu emang benar-benar mau masuk atau ngelanjutin pendidikan kamu ke perguruan tinggi dengan jurusan psikologi nih, ya mungkin kamu bisa cari ntar, atau kamu bisa juga ntar minta bantuan ke kakak untuk nyarilah info-info tentang jurusan psikologi, atau ya di universitas mana gitu yang ada jurusan psikologinya. Ya mungkin kamu bisa cari-cari sendiri, searching di website kampusnya langsung. Mungkin kamu cari kayak mana sih jurusan ini, kira-kira gimana peluang untuk masuk ke sini, gimana kalau misalnya kamu udah serius untuk memilih jurusan itu, mungkin begitu. Itu saran dari kakak tadi mungkin ya. Kita ingin kamu tanyakan lagi? Udah cukup sih kak, aku kayak udah cukup terbantu banget. Udah cukup. Dari Oke, jadi kesimpulannya dari kakak, dari kebingungan kamu tadi untuk memilih dua jurusan antara bahasa dan sastra dan jurusan psikologi nih, ya kakak hanya bisa menyimpulkan yang kamu lebih cocok masuk ke psikologi. Karena sebelumnya dari potensi yang kakak baca nih dari kamu tadi, yang udah kamu sebutin ke kakak, yang kamu dimana kamu udah sering banget berinteraksi dengan orang, yang harusnya kamu udah sering banget ketemu dengan berbagai macam karakteristik dari orang lain gitu, yang harusnya juga kamu udah mulai sadar gitu ya, berarti setiap orang ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Mungkin secara nggak sadar lah kamu harusnya udah tahu bahwa semua orang itu punya karakteristik yang berbeda. Itu kenapa alasan kakak, alasannya pokoknya kenapa kamu cocoknya dengan jurusan psikologi itu, karena ya itu masa lalu kamu juga gitu, lebih banyak berinteraksi dengan orang lain gitu. Dan juga kan tadi kamu ngomong juga ke kakak, kamu nggak bisa mulai sebuah obrolan kalau misalnya nggak ada topiknya, misalnya topiknya nggak ada dulu gitu kan. Iya sih. Ya jadi seorang psikolog atau sebagai konselor kayak kakak nih, ya kamu nggak harus mulai duluan gitu, nggak harus gimana, tapi intinya kan ada klien yang datang dan kamu tahu masalah dia apa, yaudah itu jadi topiknya, berarti kan udah bisa langsung dibahas gitu kan. Berarti kamu nggak harus mikirin dulu nih, bahasa apa ya, harus kira-kira bahasa apa ini enak sama orang ini. Tapi emang klien datang dan dia udah membawa masalah yang dia hadapi, jadi itu bisa jadi topik yang pembahasan yang bisa kalian obrolin gitu. Jadi itu juga yang bikin kakak ngerasa kayaknya kalau lebih cocok masuk ke jurusan psikologi. Oke kak. Oke, paham ya? Paham banget. Ya mungkin itu tadi masukan dari kakak lah mungkin ya, atau saran-saran dari kakak. Mungkin itu bisa kamu pertimbangin lagi, atau misalnya kamu masih ada kebingungan lagi ke depannya, kamu bisa datang lagi ke kakak, kita obrolin lagi. Misalnya kamu nambah bimbang lagi nih, ada jurusan lagi yang kepikiran di benak kamu, kayaknya di ini juga cocok, kamu bisa datang lagi ke kakak, kalau kita obrolin lagi apakah itu misalnya itu cocok atau enggaknya ke kamu. Tapi untuk saat ini dari dua jurusan itu tadi, ya kakak nyaranin ke kamu untuk milih jurusan psikologi begitu. Ya mungkin juga sesi konseling kita yang mungkin cukup sekian. Saran dari kakak ya bisa kamu pertimbangin, saran atau dan masukan dari kakak tadi bisa kamu pertimbangin. Mungkin cukup sekian ya sesi konselingnya. Mungkin udah berjalan sekitar berapa menit juga tadi? Iya, panjang ya, kak. panjang. Ya udah cukup waktunya. Ya udah kakak ucapin terima kasih udah menyempetin waktunya untuk hadir datang ke sesi konseling ini, ke ruang konseling ini, untuk ya menceritakan masalah yang kamu hadapi gitu ya. Dan kakak juga, ya itu tadi saran yang bisa kakak kasih. Ya kakak ucapin terima kasih. Terima kasih kembali kak.